Semangat pagi! Bertemu kembali dengan saya Ruli Sumarlin dalam kuliah fotografi dasar. Pada kali ini saya akan membahas tentang segitiga exposure yang terdiri dari ISO, shutter speed, dan aperture. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang ISO. Apakah ISO itu? ISO merupakan kemampuan tingkat sensitivitas sensor pada kamera yang rentan terhadap cahaya. Satuan pada ISO biasanya ada 50 ataupun 3200 tergantung dengan jenis kamera. Misalnya mungkin kamera yang saat ini yang mungkin keluaran terbaru mungkin Sony mungkin bisa sampai 6400 dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Oke. Kalau kita lihat dulu penggunaan ISO merupakan pada film, jadi kita ingin mengetahui dalam kondisi pencahayaan, kita sudah harus membeli dengan film dengan jenis ISO yang kita inginkan. Misalnya dalam pemotretan outdoor dengan kondisi siang, kita biasanya menggunakan ISO yang cukup atau 100. Mari kita simulasikan. Mari kita simulasikan. Pada gambar di sini, saya akan menjelaskan pada sebuah gambar. Kalau kalian lihat di sebelah kiri, merupakan berwarna putih, berarti cahayanya cukup. Dan gambar di kanan berwarna hitam, berarti cahayanya kurang. Di sini kita bisa menggunakan ISO yang tepat, tergantung dengan jenis pencahayaannya. Misalnya, di sini kita cahaya sudah cukup atau berwarna putih. Maka kita cukup menggunakan ISO 100 maupun ISO 200. Berarti cahaya kita cukup. Tapi bisa jadi cahaya kita kurang. Misalnya di sini lebih ke hitam. Kita bisa menggunakan atau sedikit mendung misalnya, sedikit gelap. Kita bisa menggunakan ISO 800 maupun 640 tergantung dengan kondisi pencahayaan. Tapi jika cahaya itu sangat kurang, kita bisa menggunakan ISO yang lebih tinggi. Di sini menggunakan 3200. Jadi, kondisi penggunaan ISO tergantung dengan kondisi dengan cahaya saat itu. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan ISO dan harus tahu kondisi dengan cahaya pada saat itu. Apakah cahaya itu indoor atau penggunaan cahaya outdoor. Sampai sini sudah paham? Mudah, bukan? Oke, selanjutnya saya akan simulasikan apa sih kelebihan dan penggunaan ISO rendah maupun ISO yang lebih tinggi. Saya akan mengambil contoh gambar pertama. Di sini menggunakan ISO rendah. Maka penggunaan ISO yang rendah pada kondisi pencahayaan cukup, maka gambar yang dihasilkan akan menjadi lebih bersih atau lebih jernih. Bisa kita lihat di sini, gambar yang dihasilkan sangatlah bersih. Tapi makin penggunaan ISO menjadi lebih tinggi, misalnya kita di sini menggunakan ISO misalnya 12800, maka gambar yang dihasilkan akan menjadi grain atau menjadi titik-titik dan sangat mempengaruhi dengan kualitas gambar. Jadi kita harus tahu pada kondisi pencahayaan dalam penggunaan ISO. Jadi kesimpulannya, ISO makin tinggi nilainya, maka gambar yang dihasilkan akan menjadi lebih noise atau lebih grain. Jadi kita harus tahu dengan kondisi pencahayaan. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan pada sebuah foto. Nah, di sini kita melihat kondisi cahaya malam. Mungkin saya ingin menjelaskan di sini saya ingin dengan ISO 100 pun cukup misalnya. Maka gambar yang dihasilkan akan menjadi lebih bersih. Kalau kita lihat di sini, gambar akan menjadi lebih bersih. 400 masih oke, tapi untuk air dia akan menjadi noise.
dan awan masih cukup, dan di penggunaan ISO 800 di sini air mulai terlihat agak sedikit noise dan awan lebih blur. 1600, lihat di sini terjadi noise, di air terjadi noise. Penggunaan 3200 dia noise. Jadi kesimpulannya, dalam sebuah foto, pertama yang kita harus tentukan adalah ISO. Karena kondisi dengan cahaya yang akan kita foto atau objek yang akan kita foto gitu. Jadi kita harus tahu objek yang akan kita foto apa, kondisinya seperti apa, baru kita menentukan dari ISO. Gampang kan? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Untuk materi segitiga exposure tentang ISO, saya kira sudah cukup. Kita akan melanjutkan pada materi berikutnya tentang shutter speed. Kita bertemu di materi selanjutnya. Semangat pagi!